Raja Yahuarhuacak adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah peradaban Inka, meskipun tidak sepopuler raja-raja berikutnya, seperti Pachacuti, yang melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah yang lebih luas. Yahuarhuacak tetap berperan besar dalam membangun fondasi awal bagi kejayaan kekaisaran Inka. Ia merupakan raja yang memerintah antara tahun 1380 hingga 1410, tepat sebelum masa perluasan wilayah yang dikenal luas oleh peradaban Inka. Masa kecil dan keturunan Yahuarhuacak lahir sekitar tahun 1360-an sebagai putra dari Raja Inka, Pachacutek, dan seorang ibu yang berasal dari keluarga bangsawan lokal. Ia tumbuh di lingkungan yang kental dengan tradisi dan nilai-nilai kerajaan. Nama Yahuarhuacak sendiri memiliki arti yang teriak dengan darah, yang mengindikasikan hubungan eratnya dengan kekuatan dan keberanian. Beberapa catatan sejarah mengisahkan bahwa ia mengalami peristiwa traumatis di masa kecil yang mengarah pada pengembangan karakter yang kuat. Di masa mudanya, Yahuarhuacak dididik untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Sebagai anak dari raja, ia sudah dilatih dalam berbagai aspek pemerintahan, militer, dan budaya yang kaya di kerajaan Inka. Salah satu pelajaran penting yang dipelajari oleh Yahuarhuacak adalah cara menjaga keharmonisan antar suku yang berada di bawah kekuasaan mereka, terutama dengan suku-suku yang memiliki kepercayaan atau bahasa yang berbeda. Masa pemerintahan Yahuarhuacak naik tahta pada usia yang relatif muda setelah kematian ayahnya, dan segera menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola kerajaan yang masih muda. Di awal pemerintahannya, ia berusaha untuk memperkuat stabilitas internal kerajaan, menjaga keutuhan wilayah yang telah didirikan oleh pendahulunya. Salah satu langkah besar yang diambil oleh Yahuarhuacak adalah mengembangkan infrastruktur dan memperkuat hubungan dengan daerah-daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kerajaan. Dalam masa pemerintahannya, Yahuarhuacak memperkenalkan sistem administrasi yang lebih efisien, dengan membangun sistem jalan yang menghubungkan berbagai wilayah di dalam kerajaan. Jalan-jalan ini tidak hanya digunakan untuk perjalanan tentara, tetapi juga untuk perdagangan dan pertukaran budaya antar wilayah. Selain itu, Yahuarhuacak juga mendorong pembangunan kota-kota baru dan penguatan sistem pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Inka, perkembangan agama dan budaya. Sebagai seorang raja, Yahuarhuacak juga sangat mementingkan peran agama dalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat Inka sangat mempercayai hubungan mereka dengan dewa-dewa mereka, terutama dengan Inti, dewa matahari. Yahuarhuacak, sebagai pemimpin agama, memperkuat tradisi ritual dan memperkenalkan upacara-upacara baru yang memperkuat kedekatan masyarakat dengan alam semesta serta menjaga hubungan harmonis dengan kekuatan ilahi. Yahuarhuacak juga terkenal dengan kebijakan untuk membangun lebih banyak kuil dan tempat ibadah yang dihormati. Seperti di pusat-pusat agama utama di Cusco, ia berusaha menumbuhkan rasa kesatuan di kalangan rakyatnya melalui ajaran-ajaran yang ditekankan dalam setiap upacara dan ibadah, dengan tujuan untuk mempererat kohesi sosial dan memperkuat kontrol politik atas kerajaan. Tantangan dan konflik. Meskipun masa pemerintahan Yahuarhuacak relatif damai, ia tidak terhindar dari tantangan. Salah satunya adalah ketegangan dengan suku-suku yang menentang kekuasaan pusat di Cusco. Beberapa suku kecil yang berada di luar kendali langsung kerajaan seringkali melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Yahuarhuacak. Untuk menghadapinya, Yahuarhuacak mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, memberikan ruang bagi suku-suku ini untuk berpartisipasi dalam administrasi kerajaan, dengan imbalan kesetiaan dan pelayanan kepada kekaisaran. Selain itu, pada masa pemerintahannya, wilayah Inka belum sepenuhnya berada dalam kendali yang kuat. Seperti pada masa raja-raja berikutnya, Yahuarhuacak berusaha membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga, termasuk dalam membangun hubungan perdagangan dengan suku-suku lain di sepanjang pantai dan lembah sungai di daerah sekitar. Warisan dan pengaruh, walaupun tidak melakukan ekspansi besar-besaran, seperti yang dilakukan oleh keturunannya, Yahuarhuacak memainkan peran penting dalam membangun dasar kekuatan yang akan digunakan oleh generasi berikutnya. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Inka semakin kokoh secara internal, dan kehadiran mereka semakin terasa
Di seluruh wilayah Andes, pemerintahan yang stabil, dengan infrastruktur yang lebih baik, serta peningkatan dalam bidang pertanian dan perdagangan, memberikan fondasi yang memungkinkan raja-raja berikutnya untuk mengembangkan kerajaan. Inka menjadi kekaisaran besar yang membentang dari bagian utara hingga selatan Andes. Selain itu, kebijakan agama dan budaya yang dipraktikkan oleh Yahuarhuacak memperkuat dominasi kerajaan Inka dalam aspek spiritual, yang memungkinkan sistem kepercayaan mereka berkembang dan tetap relevan hingga ke masa kejayaan Inka. Oleh karena itu, meskipun tidak terlibat langsung dalam ekspansi besar, peranannya dalam memperkuat kerajaan secara internal sangatlah signifikan. Penutupan masa pemerintahan dan warisan. Yahuarhuacak memerintah hingga akhir hayatnya pada sekitar tahun 1410. Setelah meninggal dunia, tahta kerajaan diwariskan kepada anaknya, Huayna Capak, yang kemudian akan melanjutkan ekspansi besar-besaran dan perkembangan yang lebih pesat dari kerajaan Inka. Warisan Yahuarhuacak dapat dirasakan dalam bentuk kestabilan yang ia tinggalkan, baik dalam hal politik, agama, dan budaya. Meskipun ekspansi besar Inka terjadi setelah masa pemerintahannya, struktur dan kebijakan yang ia terapkan memberikan dasar bagi pembangunan lebih lanjut. Yahuarhuacak diingat sebagai seorang raja yang cerdas dan penuh pertimbangan, yang berfokus pada pembangunan dalam negeri dan penyatuan berbagai suku di bawah satu kekaisaran besar.